Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Dwi Priyanti. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kemenkes Golongan 2 Angkatan 1 Kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aku, instansiku, dan Smart ASN. Saya bekerja di salah satu instansi milik Kementerian Kesehatan, yaitu RSCM. RSCM atau yang kita kenal dengan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan kelas rumah sakit tipe A. Sejarah berdirinya RSCM ini tidak terlepas dari sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena perkembangan kedua instansi ini saling tergantung dan saling mengisi satu sama lain. Bermula dari Sekolah Dokter Jawa yang berubah nama menjadi Stovia yang akan menjadi cikal bakal Fakultas Kedokteran UI. Selanjutnya, pada tanggal 19 November 1919, didirikanlah CBZ yang bergabung dengan Stovia. Kemudian, CBZ ini diubah menjadi Rumah Sakit Umum Negeri atau RSON. Dan pada tahun 1950, RSON ini berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP. Pada akhirnya, pada tahun 1964, melalui Menteri Kesehatan Profesor Dr. Satrio meresmikan RSUP menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSTM. Sejalan dengan perkembangan ejaan baru bahasa Indonesia, maka diubah menjadi RSCM. Dalam perkembangan selanjutnya, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UI di Jakarta. Visi dan misi RSCM. Visi RSCM adalah menjadi rumah sakit umum pusat rujukan nasional terdepan dalam layanan, pendidikan, dan penelitian yang berdasarkan internasional. Misi RSCM adalah 1. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna dan profesional berstandar internasional. 2. Menyelenggarakan layanan kesehatan semesta berbasis institusi maupun komunikasi melalui AHS atau Academic Health System. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang menghasilkan tenaga kedokteran dan kesehatan unggul. 4. Menyelenggarakan rumah sakit berbasis Smart Hospital. 5. Menyelenggarakan sistem manajemen rumah sakit dengan tata kelola yang andal dan akuntabel. Untuk mencapai visi dan misi, dalam bekerja RSCM memiliki nilai dan perilaku utama, yaitu 1. Integritas, 2. Profesionalisme, 3. Kepedulian, 4. Kolaborasi, dan 5. Unggul. Berikut merupakan struktur instansi dari RSCM. RSCM dipimpin oleh Direktur Utama yang bernama Dr. Risdina Liastuti, dan profesi saya berada di bawah naungan Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang, yaitu Dr. Sumaryono. Profesi ATLM berada di bawah instalasi layanan laboratorium terpadu. Berikut adalah sederet penghargaan dan prestasi yang RSCM dapat. Profesi saya adalah seorang ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM. Saya bekerja dalam instalasi laboratorium terpadu yang berada di bawah Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang. Dalam mewujudkan visi dan misi RSCM, laboratorium terpadu bertugas menyelenggarakan pengolahan pelayanan pemeriksaan spesimen secara terpadu berupa pemeriksaan patologi klinik, patologi anatomi, dan mikrobiologi klinik untuk menegakkan diagnosis penyakit, monitoring terapi, dan menentukan prognosis penyakit pasien di RSCM. Unit penempatan saya bekerja yaitu Departemen Laboratorium Patologi Klinik, yaitu outlet pelayanan IGD. IGD merupakan salah satu dari 8 outlet pelayanan laboratorium terpadu yang berada di RSCM. Dalam menjalankan tugasnya, profesi ATLM diatur dalam Permenpan tentang Jabatan Fungsional Peranata Laboratorium Kesehatan dan angka kreditnya. Peranata laboratorium terampil yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang laboratorium kesehatan. Dan tugas saya dalam instansi diantaranya menyusun rencana kegiatan, menerima spesimen atau sampel, mempersiapkan pengiriman spesimen atau sampel rujukan, mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara sederhana, mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen atau sampel secara khusus, melakukan pemeriksaan dengan metode cepat, mengikuti seminar atau lokakarya, dan menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota. Dalam mendukung terciptanya Smart ASN, saya sebagai ASN harus bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Dan seorang Smart ASN juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang dapat mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Implementasi nilai Smart ASN dalam instansi. 1. Nasionalisme. Sebagai seorang ASN, memiliki sikap nasionalisme merupakan suatu keharusan. Dalam implementasinya dapat diamalkan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pasien dengan latar belakang apapun. Yang merupakan implementasi dari nilai Pancasila yaitu keadilan. 2. Integritas.
Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam berhubungan dengan atasan, rekan kerja, atau bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Implementasinya adalah disiplin datang tepat waktu, datang sesuai jam kerja, dan absen melalui aplikasi dari SDM yang merupakan aplikasi digital yang dimiliki oleh RSCM, serta siap bertugas jika suatu waktu dibutuhkan di luar jam kerja. 3. Wawasan global. Upaya membentuk ASN yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Dengan wawasan global, ASN diharapkan dapat membangun pola pikir yang adaptif serta mendukung fleksibilitas dan inovasi. Implementasinya adalah meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti seminar dan pelatihan di bidang ATLM baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal RSCM, serta aktif memperpanjang SR dan SIP sebagai salah satu bentuk ATLM yang berkompeten. 4. Hospitality. ASN adalah seorang pelayan publik, untuk itu keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus kita miliki. Implementasinya adalah membudayakan kesopanan yang ramah tamah dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun terhadap pasien yang ingin melakukan pemeriksaan di laboratorium atau mengambil hasil lab. 5. Networking atau jaringan, yaitu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain. Implementasinya adalah berkolaborasi dengan rekan kerja yang baik serta dengan tenaga medis lainnya seperti dokter, perawat, bidan dalam melakukan pemeriksaan laboratorium, serta aktif berkomunikasi dengan teknisi laboratorium terkait alat yang digunakan, sehingga jika terjadi masalah atau kendala dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. 6. Penguasaan teknologi. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. RSCM sendiri sudah memiliki beberapa aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan pemeriksaan pasien, seperti mahir dalam mengoperasikan aplikasi pendukung pelayanan yaitu EHR, aplikasi RSCM-ku, HCLab, serta turut menggunakan dan mensosialisasikan tentang Smart RSCM, yaitu aplikasi yang berfokus untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. 7. Bahasa asing. Seorang ASN diharapkan dapat memahami dan menguasai bahasa asing. Minimal kita dapat menguasai salah satu bahasa, dan bahasa asing yang utama yang harus kita pahami adalah bahasa Inggris, karena hampir semua alat dan teknologi di era global ini menggunakan bahasa Inggris. Implementasinya adalah menggunakan seluruh perangkat teknologi, baik HP, komputer, dan alat-alat laboratorium dalam bahasa Inggris, untuk dapat melatih kemampuan dalam berbahasa Inggris. 8. Entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh seorang ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovasi, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Demikian nilai Smart ASN yang dapat saya implementasikan pada instansi saya yaitu RSCM. Semoga implementasi yang saya lakukan dapat mewujudkan visi dan misi RSCM dan dapat mewujudkan pelayanan RSCM sesuai dengan moto RSCM, yaitu menolong, memberikan yang terbaik.